Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Elvira Rosiana Rahmawati dari SMA Negeri 1 Galur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman. Topik 1, Merdeka Belajar. Pada topik 1, Merdeka Belajar, terdapat 5 modul yang akan saya sampaikan. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita masuk modul 1, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik, kita harus tahu apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Apa peran saya sebagai guru atau pendidik? Dan ingin menjadi guru yang seperti apa saya? Kita mulai dengan apa peran saya sebagai guru atau pendidik. Sebagai pendidik, kita harus mengetahui peran penting kita dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran yang kita lakukan. Karena selain membimbing, kita juga harus mendampingi anak supaya menemukan apa yang menjadi bakatnya atau kemampuan. Jadi kita harus paham betul tentang kodrat anak-anak. Sebagai pendidik, harus terus berinovasi dalam mengemban tugas. Harus terus mengembangkan diri baik teori-teori pembelajaran maupun praktik-praktik baik dalam pembelajaran. Ingin menjadi guru yang seperti apa saya? Tentu, sebagai pendidik, kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan anak didik kita. Pendidik memiliki peran yang sangat penting untuk menanamkan karakter yang baik kepada anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi, sebagai pendidik, kita harus bisa menjadi inspirasi untuk anak didik kita. Kita lanjut ke modul 2, mendidik dan mengajar. Mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Apa yang dimaksud dengan mendidik menyeluruh? Kemampuan guru harus ditingkatkan dan dikembangkan. Melakukan praktik-praktik baik dalam mengajar di kelas dengan menyusun sebuah formula yang ampuh untuk digunakan dalam pembelajaran agar kebutuhan anak dalam belajar benar-benar terpenuhi. Kita harus secara optimal melakukan apa yang kita mampu untuk mendidik anak didik kita di sekolah, seperti mendidik anak-anak kita yang ada di rumah. Pendidikan selama 1 abad. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Guru harus mendampingi murid dalam belajar mengisi masa depannya. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai guru, kita harus dapat memahami kebutuhan lahir dan batin dari murid-murid kita. Masuk ke modul 3, mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Yang akan kita pelajari dimulai dari kodrat murid. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Nah, di sini akan kita pelajari tentang kodrat keadaan yang dibagi dua menjadi kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dimaksud kodrat keadaan? Pendidikan itu sangat dinamis, ya, menyesuaikan dengan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru, perlu mengantisipasi dan membaca acak arah perubahan tersebut. Lalu bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengemudikan laju pendidikan yang sesuai dengan kodrat keadaan itu? Apakah cara mengajar kita sudah menyesuaikan dengan keadaan saat ini? Kodrat keadaan dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dimaksud dengan kodrat alam? Setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Nah, sebagai pendidik, kita harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan bagaimana memberikan pengalaman-pengalaman belajar sesuai di mana murid tinggal. Nah, Bapak Ibu, kita harus paham betul dari mana asal atau tempat tinggal murid-murid kita. Kita sebagai guru harus melihat peluang tersebut untuk memberikan pengalaman-pengalaman belajar kepada mereka sesuai keadaan atau kondisi lingkungan mereka. Contohnya, anak-anak kita banyak yang tinggal di daerah pantai. Oleh karena itu, hal-hal yang kita sampaikan harus banyak mengenai tentang pengembangan potensi alam yang ada di daerah pantai supaya anak-anak langsung dapat mengimplementasikan dalam lingkungannya. Dilanjutkan, yang selanjutnya adalah kodrat zaman. Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak bisa kita cegah. Zaman berubah, cara mendidik dan mengajar pun harus menyesuaikan dengan situasi saat ini. Sebagai pendidik, dituntut untuk bisa mendidik dan mengajar murid sesuai dengan perubahan zaman. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu bahwa kita sekarang atau saat ini hidup dalam era digital. Oleh karena itu, kita sebagai guru juga harus mengembangkan kompetensi kita dalam teknologi digital, sehingga tidak dikatakan sebagai guru yang gagap teknologi. Kenapa? Karena kita harus dapat mengajarkan anak kita mengikuti perkembangan zaman saat ini. Asas Trikon. Seorang pendidik harus memahami asas Trikon dan praktiknya dalam pembelajaran. Apa saja asas Trikon itu? Yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua adalah konvergen, dan yang ketiga adalah konsentrik. Kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar nilai budaya. Dalam pembelajaran selalu diselipkan nilai-nilai budaya positif yang ada dalam masyarakat. Nah, tentu saja ini bersifatnya kontinu atau terus-menerus. Mulai dari budaya pada zaman dulu hingga sekarang yang berlaku di dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah konvergen, yaitu pendidikan harus memanusiakan manusia. Nah, ini dimaksudkan bahwa kita sebagai manusia memiliki kodrat memperlakukan sesama manusia dengan baik. Dilanjutkan, yang ketiga adalah konsentrik, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan murid. Ini harus kita terapkan dalam pembelajaran. Jadi kita tidak boleh memaksakan sesuatu keadaan atau kondisi kepada murid yang terus-menerus. Kita juga harus memahami kemampuan atau bakat yang dimiliki anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkannya. Memasuki modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Budi pekerti. Kecerdasan berpikir peserta didik harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk dari sekolah, tetapi dalam keluarga dan lingkungan. Nah, wajib kita tahu sebagai seorang pendidik yang juga sebagai orang tua di dalam keluarga kita wajib membekali anak budi pekerti itu dari rumah, sehingga akan terbawa di lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nah, apa teori konvergensi dan pengaruh dalam pendidikan? Yang dominan dalam pendidikan anak adalah faktor bawaan atau hereditas. Dalam hal ini, setiap anak membawa potensi yang diperoleh secara genetis dari pendahulunya termasuk ayah dan ibunya. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan potensi bawaan anak yang positif dan menyamarkan potensi bawaan anak yang negatif. Nah, sejatinya kita sebagai guru di sekolah tugasnya adalah mendampingi anak mengembangkan potensi. Karena kebanyakan anak zaman sekarang kadang tidak mengetahui apa sih bakatnya, minat mereka. Nah, inilah tugas kita sebagai guru, yaitu membantu mereka untuk mengenali dirinya, mengenali atau menemukan jati dirinya dan potensi atau bakat dari siswa atau anak didik, sehingga mereka mampu mengembangkan nilai-nilai yang positif dari kelebihannya serta menyamarkan potensi bawaan anak yang sekiranya kurang baik atau negatif. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Nah, apa ini maksudnya nih Bapak Ibu? Selamat dan bahagia. Pendidikan tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya, itu juga sangat penting Bapak Ibu. Jadi tidak semata-mata kita menjejali selalu dengan ilmu pengetahuan, tidak. Tetapi kita juga harus memberikan pengalaman yang bermakna dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dapat mereka gunakan menjadi satu ilmu yang akan mereka pegang nanti seterusnya dalam hidup ke depan. Nah, sistem apa yang baik digunakan? Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Untuk apa sistem Among ini? Nah, kita harus mendampingi anak untuk mendapat kemerdekaan belajar mereka di abad 21. Pendidikan harus memahami bagaimana murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21 yang tentunya semakin kesini eranya semakin berkembang dengan pesat, dan kita sebagai guru harus dapat mengikuti perkembangan zaman agar kita mampu mendampingi anak-anak dengan baik. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Membimbing murid memperbaiki bangsa. Wah, ini sepertinya cita-citanya yang sangat luhur sekali Bapak Ibu. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsa. Luar biasa, jasa seorang guru untuk anak-anak didiknya ya, dari usia dini sampai dewasa. Dengan harapan anak-anak dapat atau mampu memperbaiki kondisi bangsanya ke arah yang maju dan lebih baik. Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, kita sepakat bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, tetapi perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimis dan kondusif bagi peserta didik kita. Luar biasa.
Mungkin ini materi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita seorang pendidik yang lebih baik lagi. Semangat Bapak Ibu Guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.